Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini guna untuk mencari ilmu serta bermuhasabah bersama Syekh Toha Al-Fasadi dan murtajim kita Ustadz Habibullah pesertanya dari BTQ Aulia Jakarta. Ini Ustadz Nurdin selaku ketua di BTQ Aulia Jakarta, Ustadz. Dan salam semuanya kepada para asatis dan para murid di BTQ Aulia Jakarta. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangannya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit mengupas bagaimana keadaan Palestina sekarang dalam gencatan dalam krisis kemanusiaannya. Kita update langsung dari Syekh Toha Al-Fasadi sebagai orang Palestinanya, Ustaz. Nah, jadi bagaimana sih keadaan? Jadi nanti mungkin Syekh Toha akan bercerita bagaimana keluarganya di sana, terus keadaan di sana dan konflik-konflik yang sedang terjadi di sana. Insya Allah akan diterjemahkan oleh Ustadz Habibullah. Bismillah, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan. Pada kesempatan kali ini kami persilakan kata sambutan yang pertama akan disampaikan dari perwakilan BTQ Aulia Jakarta kepada Ustadz Nurdin selaku ketua di BTQ Aulia Jakarta. Kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya masih cerah cuaca di Tanah Abang. Kita masih dapat berkumpul via Zoom yang pertama kalinya ya. Ini adalah kolaborasi antara ACT Jakarta Pusat dengan BTQ Aulia Jakarta yang pertama. Mudah-mudahan Mas Hero ini bukanlah yang pertama ya. Kita bisa kolaborasi di bulan-bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang. Insyaallah. Salawat bertangkaikan salam adalah selalu dan senantiasa kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya dan insyaallah kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Berkaitan dengan BTQ Aulia Jakarta saat ini BTQ Aulia Jakarta adalah lembaga bimbingan Al-Quran online Jakarta. Markas kami di daerah Tanah Abang, tepatnya di Jalan Sabeni. Mungkin nanti Ustadz Muhammad Habibullah atau Syekh Toha, kalau misalnya nanti kita ada kajian offline bisa sesekali mampir kemari gitu Ustadz ya.
Mudah-mudahan insya Allah nanti mudah-mudahan pandemi cepat hilang dari negeri tercinta kita. Dan kami lebih ke arah pengajaran dalam Al-Quran dari segi online gitu. Jadi murid-murid kami semuanya memang mayoritas online. Ada yang remaja dan juga dewasa. Dan kami selain pengajaran di bidang Al-Quran, BTQ Aulia Jakarta juga mengadakan program Jumat Berbagi Berkah yang setiap Jumatnya kami laksanakan. Dan alhamdulillah ala kulli hal, pekan ini hari Jumat kemarin tanggal 16 Juli itu adalah pekan kami yang paling banyak donasinya. Ada sebanyak 289 bungkus kami berikan, baik untuk yatim di wilayah Sabeni dan Jalan Lontar dan juga di daerah Pasar Blok F Tanah Abang. Itu menjadi donasi yang terbanyak. Selain untuk kami berdonasi di Jumat Berkah yang untuk para warga dan juga pedagang serta yatim, dan ini adalah yang kedua kami berdonasi untuk wilayah Palestina, gitu. Sebagaimana kita tahu Palestina adalah kiblat pertama umat Islam di kota Al-Quds gitu ya. Dan alhamdulillah donasi yang masuk hingga hari ini berjumlah 30.775.017 rupiah gitu. Insya Allah nanti di akhir sesi Zoom ini kita adakan sesi dokumentasi di mana dana dari 30 juta tersebut 5 jutanya adalah untuk donasi kurban di Palestina. Mudah-mudahan donasi dari para muhsinin semuanya, para donatur bisa bermanfaat bagi negeri Palestina, wabil khusus kepada warga-warga Gaza dan juga Palestina. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin lebih lengkapnya dari Syekh Toha bagaimana terkait dengan kondisi terkini di Palestina dan juga Ustadz Muhammad Habibullah. Itu saja Mas Heru dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita yang ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir. Saya bisa berharap kita bisa berkolaborasi lagi di bulan-bulan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Dan kami sangat mengharapkan kita bisa berjumpa di dunia offline gitu, bukan hanya dunia online Zoom meeting ini. Insya Allah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurdin atas sambutannya. Baik. Selanjutnya sambutan dari aksi cepat tanggap. Oh, beliau agak telat masuknya. Nah, mungkin kita sebentar, Ustaz. Mungkin nanti penyampaiannya akan menyusul ya. Setelah kita penyampaian dari Syekh Toha di akhir, baru kemudian nanti Pak Aat yang akan menyampaikan sambutan sedikit dari aksi cepat tanggap. Nah, baik. Kami persilakan kepada Ustadz Habibullah dan Syekh Toha untuk menyampaikan terkait krisis kemanusiaan di Palestina dan update-nya kepada kami selaku teman saudara-saudara sama Muslim. Silakan Ustadz Habibullah dan Syekh Toha, kami silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak ya kepada Akhiro. Ya, ini Masya Allah rekan saya yang hebat sekali ini Akhiro ini ya. Dia rekan yang Masya Allah kemana-mana melalang buana. Kemudian juga sebelum kita mulai ya saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, insyaallah hari ini ya mungkin Syekh Muhammad Toha akan menyampaikan ya tentang kondisi Palestina terkini, khususnya di Gaza tempat kelahiran beliau. Ya, beliau bernama Syekh Muhammad Toha. Ya, beliau lahir di Gaza. Jadi Gaza itu kecil kotanya ya. Gaza itu menjadi beberapa provinsi di sana, kecil tempatnya.
Bahkan kalau bermusafir jauh ya, bahkan masuk ke perbatasan Mesir. Ya, beliau sekarang S2 di Malaysia dan sekarang berada di Indonesia. Dan juga terima kasih banyak tadi juga yang disampaikan sambutan dari Ustadz Nurdin ya. Saya juga Ustadz Nurdin sekarang lagi mengikuti pendidikan kader mubalik di Kodi ya. Ya mungkin akhirnya Ustadz Nurdin tahu ya Kodi ya, punya Pemprov Jakarta. Ya, qadarullah saya lagi di sana, lagi studi di sana. Dan insya Allah kita akan mulai. Namun sebelum itu saya akan sedikit sampaikan ke Syekh tadi tentang sambutan Ustadz Nurdin ya. Ya Syekhuna, كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيك أخي حبيب. آنفا يعني ماذا يعني قال لنا أستاذ نوردين، وأستاذ نوردين هذا هو رئيس مؤسسة بيت القرآن، وقال لنا بأن يعني يتمنى أن نلقي في محاضرة حقيقية ليس عن عبر زوم بإذن الله تعالى في المستقبل. فأراد أن يعرف إن شاء الله فأراد أن يعرف يعني كيف تحفظ القرآن، وكيف يعني هؤلاء الفلسطينيون يحفظون القرآن، وكذلك كيف تكون أنفسهم هذا يعني مستقيمة في حفظ القرآن وغير ذلك. بإذن الله تعالى في المستقبل يتمنى أن يرانا بإذن الله تعالى في محاضرة حقيقية أو يعني دون عبر زوم بإذن الله تعالى في المستقبل. إن شاء الله جاهز ونتشرف به. فالآن يعني أعطانا فرصة يعني إحضار المحاضرة. ربما يعني تبدأ المحاضرة هذا وأترجم بإذن الله تعالى. فليتفضل يا شيخنا المحبوب. إن شاء الله أخي حبيب، قبل أن أبدأ أريد أن أسألك عن المدة، كم يعني حتى أعرف كم المدة المسموحة لي يعني في المحاضرة. نعم. berapa menit nih Hero? 60 sampai 90 menit. تقريبا ساعة وزيادة. يعني ربما يعني 80 دقيقة kita perbanyak. أقل من هذا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين وسيد الآخرين، حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi Syekh kita, Syekh Muhammad Thaha, yang memulai dengan pembukaan ya salawat dan serta salam ya tadi, kemudian diiringi dengan tahiyat, sebuah kata sambutan yang dimana tahiyat di sini adalah sambutan atau kata yang dimana sifatnya doa untuk ahli surga dan juga kita yang saat ini berada sekarang. Tafadhal Syekh. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال والأفعال، ونحن نعيش هذه الأيام أفضل أيام على الدهر، أيام العشر من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيها منا الصيام والصلاة والقيام، اللهم آمين. Dan Syekh pertama kali menyampaikan kepada kita sebuah harapan dan juga doa ya. Harapan terbesarnya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita ya, baik yang mungkin menjalankan amalan sunnah ataupun amalan wajib. Wabil khusus kita sekarang berada di 10 hari memasuki bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, baik wajibnya, baik sunnahnya, ya, apalagi di hari-hari yang amat luar biasa, peristiwa besar atau hari-hari yang amat luar biasa besarnya di bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama. ومن هنا أذكركم وأذكر نفسي بألا ننسى صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد. فمن هنا أذكركم بألا تنسوا صيام يوم عرفة. Dan Syekh kemudian melanjutkan bahwasanya menyampaikan kepada kita, menyarankan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita semua
ya agar kita nanti ketika masuk di bulan atau ketika dimasuk tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, ya kita diperintahkan untuk berpuasa, dan Syekh meminta kita mudah-mudahan kita bisa berpuasa di hari Arafah. Ini sesuai selaras dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan dosa yang tahun lalu dan yang akan tahun datang. Oleh karena itu, yang hadir pada hari ini, para hadirin wal hadirat sekalian, maka Syekh menyarankan dan Syekh menasihati kita semua untuk berpuasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. كما وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام وأن يشفي كل المرضى وأن يحفظنا وإياكم جميعا من هذا الوباء. Dan saya juga mempunyai harapan besar, ya sebagaimana kita sama-sama berharap ridho dari Allah, ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya berharap yang berikutnya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala, mengangkat wabah yang terjadi khususnya di negara kita ini, umumnya yang berada di seluruh dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita yang namanya bala dan wabah dan segala macam bentuk penyakitnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh ke depannya. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم آمين. Dan saya berharap ya mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga perpisahan kita ini bukan perpisahan yang dimana sifatnya udah selama-lamanya, tapi berharap perpisahan ini adalah bentuk rasa nantinya kita bakal kangen lagi untuk bisa bertemu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari permusuhan dan fitnah yang dimana menyebabkan kita terjauhkan satu sama lainnya. ثم يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في هذا اللقاء المتواضع، فأرحب بالجميع الإخوة والأخوات كل باسمه ولقبه ومسماه، فحياكم الله جميعا. Ya, dan Syekh menyambut kita yang hadir pada hari ini di Zoom, ya yang dimana mungkin sambutan yang hangat tapi dari jauh, yang dimana Syekhnya juga berharap sebenarnya ingin bertemu secara langsung, dan Syekh menyambut ya kita semua yang hadir, baik dari nama-namanya, kemudian dari nama-nama peserta yang hadir hari ini, dari lakopnya, kemudian dari elemen-elemen masyarakat lainnya, yang dimana mungkin hadir pada hari ini ya ingin menyimak beberapa peristiwa yang terjadi di negara Syekh Muhammad Thaha tersebut. Dan mudah-mudahan sambutan ini bisa membangkitkan semangat untuk kita semua. ثم أتقدم بالشكر والتقدير لأهل أندونيسيا جميعا ولكم وللإسيتي خصوصا، وذلك لوقوفكم دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني بدعائكم يعني أموالكم للفقراء والمحتاجين هناك، فجزاكم الله عنا كل خير. Dan Syekh yang mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia, ya wabil khusus kepada ACT, dan sekarang ACT sudah bekerja sama MUI lagi, Masya Allah ya. Berterima kasih sekali, yang dimana berkat dukungan, berkat doa, kemudian usaha-usaha yang dilakukan di Indonesia, sehingga Indonesia ini dirasa dekat di hati untuk rakyat Palestina. Dan juga Masya Allah dengan bantuan-bantuan dan sumbangsih yang disampaikan Indonesia kepada rakyat Palestina, dan juga mungkin yang dilakukan lebih khusus oleh organisasi ACT, yang dimana Syekhnya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. فالشكر للجميع وللأستاذ نور الدين ولجميع الذين يعملون في الإسيتي، فجزاكم الله عنا كل خير، وإن شاء الله نلتقي يوما في ساحات المسجد الأقصى المبارك. اللهم آمين. Amin ya Allah. Dan Syekh Muhammad Thaha ya tadi Masya Allah yang memberikan harapan besar kepada kita semua, yang dimana Masya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan di pelataran atau di Masjidil Aqsa bi'idznillah ta'ala bersama ACT, kemudian bersama Ustadz Nuruddin ya dari Baitul Quran. Masya Allah. Amin. أما الآن سأبدأ محاضرتي إن شاء الله، والتي سأتحدث بها
عن معاناة أهل فلسطين وتحديدا أهل غزة. Dan hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema yang dimana tema ini sangatlah penting akan disampaikan oleh Syekh, yaitu tentang krisis ya kemanusiaan yang berada di Palestina saat ini. ستكون محاور محاضرتنا إن شاء الله تعالى. سنتكلم أولا عن وصف مدينة غزة ومعاناة السفر، معاناة الكهرباء، معاناة المياه، معاناة المدارس والجامعات، معاناة الحروب، معاناة العمل. هذه المحاضرة إن شاء الله سنتحدث قليلا عن كل معاناة من جميع هؤلاء المعاناة. Dan insya Allah saya akan bercerita tentang krisis-krisis yang terjadi di Palestina, kemudian akan menjelaskan sedikit tentang Gaza. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui tentang Gaza, dan saya akan menyampaikan Gaza itu seperti apa, tempatnya seperti apa, luasnya bagaimana, dan nanti akan disampaikan Syekh. Kemudian tadi dijelaskan tentang krisis berpergian, krisis listrik, krisis air, kemudian krisis tempat sekolah, tempat universitas yang dimana ditujukan untuk pembelajaran, krisis peperangan, yang dimana mereka dalam keadaan mencekam, kemudian krisis pekerjaan atau krisis ekonomi dan segala macamnya. Dan insya Allah saya akan menyampaikan sedikit ya pada waktu kesempatan kali ini. إن شاء الله سنحاول أن نوصل لكم معاناة أهل غزة من خلال هذه المحاور. طبعا هذا يستغرق الساعات بل الوقت الطويل، لكن إن شاء الله سنتحدث عن كل هؤلاء المعاناة وإن شاء الله تصل إليكم. Dan insya Allah saya akan menyampaikan ya, apalagi waktu yang diberikan tadi oleh MC kita Akhiro dari ACC, dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang terjadi kondisi terkini di Palestina, khususnya di Gaza, apalagi yang berkaitan tentang krisis-krisis yang terjadi di Palestina insya Allah Ta'ala. أولا سنتحدث عن وصف مدينة غزة. أولا أقول أن غزة هذه البقعة الصغيرة التي تبلغ مساحتها مساحة قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، أي أنك تستطيع خلال أقل من ساعة أن تتجول كل غزة. Jadi kurang lebih teman-teman sekalian dan para hadirin muhadzarat yang hadir hari ini yang menjelaskan tentang luas wilayah Gaza yang berada di Palestina. Jadi di Palestina itu ada tepi barat dan Gaza. Yang saya akan jelaskan kampung halaman beliau yang di Gaza, itu kurang lebih luasnya hanya 360 km persegi. Yang dimana panjangnya itu 41 km, kemudian luasnya itu kurang lebih 5-15 meter. Ya mungkin dalam keadaan 1 jam kurang, kita sudah bisa mengelilingi satu provinsi Gaza yang dimana amatlah kecil sekali. تعتبر غزة هي أكبر سجن في العالم. يوجد في غزة هذه المنطقة الصغيرة 2 مليون شخص يعيشون داخل هذا السجن في غزة. Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, bahwasanya Gaza ini mungkin dinobatkan sebagai penjara. Ya, Gaza ini dinobatkan sebagai penjara terbesar di dunia. Kenapa? Karena dihadang dari semua sisi, kanan, kiri, laut, daratan dan segala macamnya. Mereka menghalang semuanya, yang dimana subhanallah ya ternyata daerah yang kecil itu pun masih tetap dicekal dan dihadang oleh Zionis laknatullah alaih. Dan perlu diketahui juga bahwasanya daerah yang sekecil itu tetapi ternyata jumlah penduduknya di Gaza itu kurang lebih 2 juta penduduk. غزة الفقيرة، غزة المحاصرة منذ 15 عاما، غزة التي لا ترى بالعين المجردة. Jadi Gaza ternyata negara atau sebuah provinsi yang di mana terdapat kemiskinan di dalamnya, kemudian terdapat kesulitan di dalamnya. Bahkan sampai tidak nampak bahwasanya ada kota yang namanya Gaza, saking kecil bentuk kota tersebut atau provinsi tersebut. لكنك يمكن أن ترى غزة بعين العزة والكرامة والشموخ. فإذا أراد نعم تفضل يا شيخ. غزة التي يمكن أن تراها بعين العزة والكرامة، غزة التي يوجد بها الأبطال الذين
لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. Baik, ya. Kalau tadi kita melihat bahwasanya Gaza ini kecil banget dari sudut pandang mata asli kita. Tapi perlu diketahui, Gaza ini dari sudut pandang yang lain, ternyata dia provinsi yang dimana kaya akan yang dimana sifat akhlakul karimahnya. Kaya dengan yang dimana sifat menghormati. Kaya dimana sifat akan Islam yang sangat luar biasa di dalam diri mereka masing-masing. Keberanian, kemudian ketekunan, kekuatan rohani mereka. Yang dimana mungkin bisa jadi lebih besar daripada kekuatan-kekuatan yang lainnya. غزة المحاصرة من كل الجهات برا وبحرا وجوا وقفت إلى الآن صامدة صابرة محتسبة. Dan Gaza pada saat ini dalam keadaan yang terkekang, terkurung, ya dalam keadaan yang dimana sempit sekali wilayahnya, bahkan Zionis Israel Anatollah Ali itu membuat sebuah penghadang baik dari laut, baik dari darat ataupun dari udara dan dari segala macam bentuk dan tempat yang dimana betul-betul bikin rakyat atau membuat rakyat Gaza saat ini dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan sekali. سأتحدث إليكم الآن عن معاناة الكهرباء في غزة. سأتحدث إليكم عن بعضا من هؤلاء المعاناة. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan tentang krisis listrik yang berada di Palestina saat ini. أولا الكهرباء في غزة منذ 15 عاما لا تأتي في اليوم الواحد إلا 4 ساعات. Dan saat ini, ya ibadallah, ya saat ini krisis listrik yang terjadi di Palestina sangatlah begitu luar biasa mencekam, sehingga saking parahnya listrik ini hanya dalam satu hari satu malam hanya hadir kurang lebih 4 jam saja. وإسرائيل لا تنقطع عنها الكهرباء ثانية واحدة. Dan Israel ini ternyata memutus juga listrik-listrik yang berada di Palestina, dan bahkan sehingga Palestina hanya mendapatkan jatah listrik yaitu kurang lebih 4 jam dalam sehari semalam. أتعرفون لماذا لا تنقطع الكهرباء عن إسرائيل ثانية واحدة؟ لأنها مستضيئة ومنيرة بوقود الهرب، ونحن في فلسطين وفي غزة لا نرى الكهرباء في اليوم إلا 4 ساعات. Dan mereka, jadi Israel ini ternyata di tempat Zionis Israel ini selalu mendapatkan keterangan bahkan tiada hentinya. Ya, mendapat keterangan yang amat luar biasa dari cahaya-cahaya di luar sana. Ya, bahkan dari cahaya-cahaya perang yang terjadi ya, di menghanguskan bumi Palestina dan lain-lainnya. Dan tetapi mereka tidak merasakan betapa gelapnya daerah Palestina yang dimana listriknya pun hanya hidup dalam sehari semalam hanya 4 jam saja. Mereka tidak mengetahui hal tersebut, tetapi penderitaan tersebut dirasakan oleh rakyat Palestina, wabil khusus rakyat Gaza yang berada di Palestina. فمنذ 15 عاما واليهود عليهم لعنة الله يقومون بمنع إدخال الوقود لقطاع غزة. لذلك تنقطع الكهرباء عن غزة وفقط تأتي في اليوم 4 ساعات. Dan bahan bakar yang masuk ke Israel itu sangatlah memumpuni, sangatlah banyak, sedangkan bahan bakar yang masuk ke Palestina sangatlah dikit. Bahkan bahkan Israel, ya bahkan Yahudi laknatullah alaih itu menghadang jalannya bahan bakar untuk bisa masuk ke negara Palestina, khususnya di kota Gaza. Sehingga Gaza hari ini mendapatkan kekurangan bahan bakar untuk bisa menghidupkan listrik yang dimana untuk bisa memadai seluruh rakyat Gaza. Maka sehingga mereka hanya mendapatkan listrik 4 jam, dikarenakan apa? Dikarenakan terputusnya bahkan terhadangnya bahan bakar, yaitu yang masuk ke daerah Gaza Palestina. هنالك الكثير من الأشخاص في المستشفيات هم يعيشون على الكهرباء، فتخيلوا أنه عندما تنقطع الكهرباء هؤلاء الأشخاص يموتون ويصبحون في غيبوبة لأنهم يعيشون على أجهزة في المستشفيات على الكهرباء. Dan bisa dibayangkan, ya saking mengerikannya krisis listrik di sana, kan ada rumah sakit ya, teman-teman sekalian dan ibadullah, ada rumah sakit di sana yang dimana membutuhkan banyak energi listrik.
Tetapi karena pembatasan listrik dan bahkan dihadangnya bahan bakar masuk ke dalam Palestina untuk menghidupkan listrik, ternyata banyak di sana rakyat-rakyat yang saat ini di rumah sakit itu banyak yang meninggal dikarenakan apa? Minimnya fasilitas atau minimnya energi yang dimana untuk bisa menyambung fasilitas-fasilitas yang berada di rumah sakit. Alat-alat bantu yang dimana untuk membantu mereka untuk bisa menunjang kehidupan mereka di rumah sakit. Yang dimana bisa membantu mereka memperkuat kembali ya mereka untuk bisa tetap bertahan berada di rumah sakit. Tetapi alat ini semua harus butuh listrik. Nah, karena listrik yang di sini hidupnya hanya terbatas, bahan bakar pun dihadang, maka inilah yang terjadi banyak warga rakyat Palestina yang mengalami meninggal di rumah sakit dikarenakan alat bantunya tidak hidup dikarenakan minimnya listrik atau krisis listrik yang terjadi saat ini. لكم أن تتخيلوا أن هنالك أسرا أحرقت وقد ماتوا جميعا الأب والأم والأبناء وهم نائمون. أتعرفون كيف ماتوا؟ لأنهم كانت الكهرباء عندهم منقطعة وكانوا يستخدمون الشمع الذي ترونه في الصورة أمامكم. فهذا الشمع يعني عندما هم كانوا نائمون قد وقع على الغرفة وأحرق البيت كله ومات جميع من في البيت نتيجة انقطاع الكهرباء. Dan bisa dibayangkan nih, bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir pada hari ini, saking krisis listrik di sana, mereka itu keluarga-keluarga di Gaza Palestina, mereka ketika tidur tidak ada listrik yang bisa menerangi mereka, yang ada hanyalah lilin, asyam. Tadi lilin yang dimana bisa menghidupkan, bisa menerangi sedikit cahaya di rumah mereka. Tetapi ternyata di sini inilah yang menyebabkan mereka sampai bahkan satu keluarga terbakar. Dikarenakan lilin tersebut mungkin bergerak jatuh entah kemana, akhirnya membakar tempat tersebut, membakar rumah tersebut beserta isi keluarga tersebut, baik dari ayahnya, baik dari keluarganya, ayahnya, bapak, ibunya, anak-anaknya. Mereka terbakar dalam satu rumah dikarenakan lilin yang tadi menyala itu ternyata bergerak entah kemana arahnya, yang dimana menyebabkan kebakaran hebat yang membakar satu keluarga besar. Kurang lebih seperti itu. أيضا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي يعني هناك كثير من المصانع توقفت، بل إن يعني تخيلوا عند انقطاع الكهرباء النجار لا يستطيع العمل، السباك، الكهربائي، كل الحياة كلها تتوقف بسبب انقطاع الكهرباء. Dan bayangkan di sana, karena listrik ini sangatlah urgent, sangat dibutuhkan sekali oleh rakyat Palestina saat ini, maka di sana pabrik-pabrik tutup, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang furnitur tutup, kemudian bekerja yang di mana orang-orang bekerja yang di mana tempat tersebut membutuhkan listrik harus tutup karena alat-alat tersebut harus hidup. Ya, maksudnya alat-alat pabrik tersebut, alat-alat tempat pekerjaan mereka yang harus mereka butuhkan, ini harus membutuhkan listrik. Kalau tidak ada listrik, maka bagaimana cara bekerja mereka? Akhirnya mereka semua menutup tempat-tempat perusahaan, menutup tempat-tempat pabrik, menutup tempat-tempat pekerjaan, yang dimana dikarenakan hari ini listrik tidak memadai untuk bisa sampai ke tempat-tempat mereka yang sedang bekerja saat ini. فما بالكم في فصل الشتاء في البرد القارس كيف هؤلاء الأطفال يعيشون بدون كهرباء وكيف يستحمون. وأيضا كما ترون في الصورة معاناة الطلاب إذا كان الطالب يريد الدراسة ولديه امتحانات في المدرسة أو في الجامعة فإنه لا يجد الكهرباء وإنما يستخدم الشمع كما ترون في الصورة. هذا يعني جزء من معاناة أهل غزة. Dan bayangkan ya mereka ya para siswa juga di sana, para mahasiswa, mereka pasti juga membutuhkan yang namanya listrik ya, yang dimana menghidupkan lampu, yang menghidupkan laptop dan segala macamnya. Ternyata mereka juga mahasiswa yang mendapatkan dampak negatif dari krisis listrik tersebut, yang dimana membuat mereka belajar harus menggunakan lilin. Jadi lilin itu di sana sebagai bahan pokok untuk bisa menerangi mereka, untuk bisa menerangi rumah mereka, untuk bisa menerangi kehidupan mereka. Wabil khusus mereka siswa dan mahasiswa yang sedang belajar, bahkan yang sedang ujian, ya ketika menjelang ujian mereka belajar di malam harinya, maka mereka membutuhkan lilin-lilin untuk bisa membaca buku yang dimana menerangi cahaya tersebut atau tempat tersebut. أما الآن سأتحدث عن معاناة المياه. هنالك أيضا معاناة في غزة وهي معاناة المياه. أولا شح المياه وتلوث المياه.
فمنذ 15 عاما وهنالك الفلسطينيون في غزة يعانون من تلوث المياه وعدم وجود المياه التي هي صالحة للشرب. كما ترون في الصورة هؤلاء الأطفال لا يجدون المياه في بيوتهم فيذهبون إلى هذا المكان الذي وضع به يعني برميل من الماء لكي يستخدموا يعني هذه المياه. Dan yang berikutnya, saya bercerita tentang krisis air yang terjadi di Palestina. Ya tadi krisis listrik pun juga sangat luar biasa, ya membuat mereka itu dalam keadaan yang mencekam. Sekarang masuk di krisis air. Di sana air tersebut, ya di sana air itu sangatlah minim berada di Palestina, khususnya di kota Gaza. Bahkan untuk mendapatkan air sekalinya dapat, tetapi airnya tersebut tidaklah bersih, airnya kotor. Dan bahkan ada juga yang tempat di mana tidak ada airnya, bahkan padahal itu tempat air, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan air bersih, mereka juga tidak bisa mendapatkan air karena kekeringan sumber air, dan bahkan mereka kalau ingin dapat air, mereka pergi ke tempat-tempat penyediaan air khusus, dan itu pun mengantri, kemudian mengambil dengan secukupnya, yang dimana membuat mereka sangatlah sulit untuk bisa beraktivitas, dan juga sangatlah sulit untuk bisa menikmati air bersih yang berada di Palestina. بل إنه بسبب شح المياه وتلوث المياه انتشرت العديد والكثير من الأمراض مثل الحساسية في الجسد والجرب وهذه الأمراض التي انتشرت على أجساد الأطفال بسبب أنهم يعني لا يملكون يعني الماء الجيد الصالح للشرب. Nah, karena tadi krisis air yang melanda di bumi Palestina, ya khususnya di Gaza, kemudian tadi air bersih juga sangatlah minim, sedikit sekali, bahkan yang banyak di sana air tapi airnya tidak bersih, sehingga di sini menyebabkan anak-anak di sana harus terpaksa menggunakan air yang tidak bersih, sehingga mereka terdampak atau terkena penyakit kulit. Kemudian mereka mendapatkan penyakit dalam yang dimana membuat mereka akhirnya tidak bisa bergerak kemana-mana, bahkan mereka akhirnya tidak enak untuk dilihat karena mereka itu mendapatkan penyakit yang dimana bersumberkan awalnya itu dari air kotor tersebut. أما ثالثا سأتحدث عن معاناة السفر. فإذا قلت لأي شخص في غزة يعني عن السفر سيقول لك هذا مثل الأمنية والحلم لأي شخص أن يسافر، لأن إذا أراد أي شخص أن يسافر يجد المعاناة في السفر. Dan di sini krisis ya atau kesusahan di bidang perjalanan, biro perjalanan. Kalau misalnya ada rakyat-rakyat Palestina ingin berpergian, ya kemanapun dia berpergian, maksudnya keluar negara mereka, ini ibarat kata seperti mimpi atau seperti angan-angan saja. Kenapa? Karena mereka mendapati kesusahan yang amat luar biasa untuk bisa keluar dari kota Gaza atau keluar dari negara Palestina. Bahkan ini terhambat, susah sekali untuk bisa keluar dari negara Palestina. لكم أن تتخيلوا في العام الماضي فقط عدد الأشخاص الذين سافروا من قطاع غزة والذين استطاعوا السفر 10,000 شخص، أي أنه إذا أراد شخص أن يسافر من غزة يكون له كل 200 عام فرصة واحدة للسفر. Ya, Masya Allah, saking beratnya di sana untuk berpergian seperti tahun lalu, itu yang berpergian kurang lebih, yang ingin berpergian, itu kurang lebih 10.000 orang. Perumpamannya adalah, dan itu ibarat kata ketika ingin berpergian, karena saking susahnya, itu dibatasi seminimal mungkin. Ibarat kata ada antrian untuk bisa keluar negara mereka. Ya seakan-akan diantrikan untuk keluar itu mungkin dalam setahun 2 orang, 3 orang, bahkan kalau bisa, ya nantinya mereka berpergian dalam jumlah yang banyak, itu membutuhkan waktu yang banyak sampai 200 tahun baru bisa mereka keluar negara Palestina tersebut. أما رابعا سأتحدث عن معاناة العمل. فإنه Yang keempat saya hanya akan berbicara tentang krisis atau minimnya atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Fadhal Syekh. لكم أن تتخيلوا أن جيلا كاملا هو جيل التسعينات، أن هذا الجيل بأكمله لم يجد وظيفة واحدة، لم يجد وظيفة واحدة. طلاب وطالبات دفعوا الكثير من الأموال وتخرجوا من الجامعات
إلا أنهم منذ يعني سنوات عديدة لا يجدون عملا. Mereka di sana itu ketika menjalani pendidikan, mereka sangat semangat dan sangat banyak sekali orang-orang yang menempuh pendidikan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketika mereka lulus dari pendidikan mereka S1 bahkan lain-lainnya pendidikan yang ada di Palestina, maka ketika mereka keluar maka mereka dapati susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan mereka ketika berpendidikan pun dulu sempat ada yang mengeluarkan uang banyak. Tetapi ketika mereka lulus dari universitas tersebut, ketika mereka lulus dari pendidikan tersebut, ternyata yang terjadi adalah minimnya lapangan pekerjaan atau susahnya mencari pekerjaan dikarenakan tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai untuk rakyat-rakyat di Palestina sana. بل إنه يصل الشاب 30 من عمره ويكون متخرجا من الجامعة ولا يستطيع أن يجد قوت يومه لأنه لا يجد عملا. Dan mereka, bahkan ada salah satu di antara pemuda yang mungkin umurnya masih 30 tahun, nah tetapi mereka sampai detik ini susah untuk memberikan makan atau susah untuk yang namanya menghadirkan makanan kepada dirinya atau keluarga mereka. Kenapa? Dikarenakan susahnya pekerjaan sehingga mereka tidak mendapatkan uang untuk bisa membeli makanan-makanan yang berada di Palestina, terutama makanan pokok, yang dimana membuat mereka akhirnya bingung dan kelimpungan karena kesulitan yang terjadi saat ini melanda di Palestina. بل حتى طلاب الدراسات العليا يتخرجون من الماجستير والدكتوراه ولا يجدون عملا. Bahkan ini bukan terjadi mungkin di kalangan pendidik atau di kalangan mahasiswa saja yang dimana S1, ya maksudnya tingkat S1. Tetapi ini dialami juga oleh setara S2, bahkan yang dialami juga oleh para doktor-doktor di sana. Di sana pendidikan amatlah cukup banyak orang yang minat dengan pendidikan, bahkan sampai ada yang S3. Tetapi dari kalangan S1, bahkan mobil khusus S2, S3, ini pun masih susah dan tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di sana, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Sekalinya ada, itu pun juga minim sekali para pekerja yang bisa masuk ke tempat-tempat tersebut. أما الآن سأتحدث إليكم عن معاناة المدارس والجامعات. Dan sekarang Syekhnya akan berbicara yaitu minimnya pendidikan atau kurangnya pendidikan atau krisis pendidikan, ya, dan juga dari tahap sekolah sampai ke universitas yang terjadi di Palestina saat ini. أولا عدد المدارس في غزة هو عدد قليل جدا بالمقارنة مع عدد الطلاب والطالبات الذين يسجلون في كل عام في هؤلاء المدارس. ففي غزة عندنا نقص في عدد المدارس، وذلك لأنه إذا أردنا أن نبني مدرسة نحتاج إلى التكاليف العالية جدا جدا لبناء مدرسة. Untuk masalah pendidikan, subhanallah, inilah yang terjadi di Palestina. Jumlah tempat-tempat sekolah atau jumlah tempat-tempat universitas di sana itu masih terbilang sangatlah kecil dibanding dengan jumlah pendaftar yang hari ini sampai detik ini mendaftar ke sekolah-sekolah, ke universitas. Ini tidak memadai tempatnya untuk bisa menampung mereka semua untuk bisa sekolah di tempat sekolahan tersebut atau untuk bisa kuliah di tempat perkuliahan mereka tersebut. Kalaulah misalnya ada di antara kita yang ingin membangun universitas, membangun sekolahan, maka ternyata di sana kalau bangun sekolahan itu tidaklah mudah. Amatlah luar biasa sulitnya, amatlah luar biasa harta atau uang atau yang kita keluarkan untuk bisa mendirikan sebuah yayasan sekolahan ataupun mendirikan universitas di sana amatlah cukup berat dan susah sekali. وبسبب الحروب الكثيرة على غزة وبسبب قصف اليهود للمدارس أصبح هنالك نقص أكثر في عدد المدارس، بل إنه تحولت هؤلاء المدارس في غزة الآن وفي هذه الأيام إلى أماكن لإيواء الناس الذين قصفت بيوتهم. فكما ترون في الصورة هذه مدرسة من المدارس، في هذه المدرسة كان يدرس الطلاب، لكن تحولت هذه المدرسة إلى أماكن لإيواء البيوت التي قصفت. كما ترون يعني العدد كبير من الناس الذين يسكنون فيها في هذه المدارس. لذلك عندنا في قطاع غزة
توقف التعليم. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توقف التعليم إلى نهاية العام بسبب عدم توفر المدارس، والمدارس التي هي موجودة الآن تحولت إلى أماكن إيواء للبيوت التي قصفت. Dan di sana, subhanallah, ya karena saking sulitnya ya tentang pendidikan di sana, ditambah belum lama terjadi peperangan yang sangatlah banyak di negara Palestina, khususnya di Gaza, saling serang ya, bahkan ini bisa serangan tersebut berdampak amatlah buruk untuk Palestina saat ini, khususnya yang berada di Gaza. Maka mereka semua hari ini sampai saat ini itu bingung mau mengungsi di mana karena rumah mereka sudah dihancurkan. Maka terpaksa saat ini kalau kita lihat di gambar yang tadi disampaikan oleh Syekh, maka mereka itu mengungsi membawa pakaian mereka ke sekolah-sekolah mereka. Yang tadinya tempat sekolahan tersebut dijadikan untuk sekolah, dijadikan tempat untuk belajar, untuk berdiskusi dengan teman-temannya, dan ternyata saat ini mereka jadikan tempat tersebut untuk melindungi diri mereka, dikarenakan mereka saat ini krisis juga tempat tinggal, yang dimana tempat tinggal tersebut dihancurkan oleh Zionis Yahudi la'natullah alaih, sehingga mereka tempat-tempat sekolah tadi, tempat-tempat pendidikan tadi, akhirnya berganti fungsi menjadi tempat tinggal mereka saat ini. Dan ini menjadi krisis sangat luar biasa yang melanda di negara Palestina, khususnya di kota Gaza. Bahkan sampai ya Kemendikbudnya, ibaratnya Kementerian Pendidikan yang berada di Palestina ini menutup sekolah mereka, menutup tempat belajar mereka sampai akhir tahun dikarenakan tempat-tempat sekolah yang tidak memadai untuk belajar efektif seperti biasa, seperti sedia kala. لذلك اليهود عليهم لعنة الله يريدون أيضا تدمير هذا الجيل، وذلك من خلال قصف المدارس والجامعات يعني أماكن الكتب، حتى أنهم يريدون تدمير هذا الجيل، وأن يعني يكون هذا الجيل هو ليس جيلا متعلما وإنما جيلا جاهلا. Dan mereka ternyata ini salah satu strategi dari Zionis Yahudi la'natullah alaih. Apa strateginya? Mereka sengaja yang menghancurkan tempat-tempat yang dimana tempat tersebut akhirnya ketika tidak bisa dijadikan tempat tinggal, maka mereka berpindah tempat yang tadinya bukan tempat tinggal, seperti sekolah yang tadi disampaikan oleh Syekh tadi, ini menjadi tempat tinggal mereka. Bahkan mereka menghancurkan perpustakaan Palestina, seakan-akan membuat nantinya ke depannya itu rakyat Palestina itu tidak membutuhkan yang namanya ilmu. Bahkan ingin menjadikan rakyat Palestina ini bodoh terhadap ilmu. Yang dimana saat ini kalau kita lihat pendidikan di sana amatlah luar biasa, mencintai ilmu. Nah, mereka ingin menghancurkan generasi zaman now sekarang ini, generasi muda saat ini itu dihancurkan melalui di mana minimnya sarana prasarana pendidikan yang berada di sekolah-sekolah mereka, bahkan sekolah mereka dijadikan tempat pengungsian saat ini. نعم، وانظروا من خلال هذه الصورة إلى جزء من معاناة أهل غزة. تخيلوا يعني أن الإنسان يفقد أغلى ما أملك، يفقد أغلى ما يملك وهو بيته، وبعد أن يهدم بيته لا يجد مكانا ويصبح يعيش يعني مشردا في المدارس، حتى أنه كما يعني تنظرون في الصورة لا يوجد الأساسات، يعني لا يوجد سرير ينام عليه، وكما ترون ينامون على الأرض ومعهم الأطفال. هذه المعيشة عزكم الله الحيوان لا يستطيع أن يعيشها. Bahkan subhanallah, kalau kita lihat di gambar ini, ya saking betul-betul krisisnya tempat tinggal di sana dan sekolahan di sana pula, maka kalau kita lihat di sana mereka saat ini tinggal di tempat yang seadanya. Sudahlah rumah mereka dihancurkan, lalu mereka pindah ke tempat-tempat yang dimana tadinya tidak layak untuk jadi tempat tinggal, atau bahkan bukan fungsi untuk jadi tempat tinggal. Maka mereka dengan keadaan yang darurat, rumah-rumah mereka dihancurkan oleh Zionis la'natullah alaih, maka mereka berpindah tempat dari rumah yang tadi dihancurkan menuju ke sekolah-sekolah mereka untuk dijadikan tempat pengungsian. Bahkan di sana tidak ada tempat-tempat yang memadai untuk fasilitas tidur, seperti kasur,
atau seperti karpet yang dimana bisa menyejukkan mereka. Jadi terpaksa mereka itu dengan anak-anak yang kita lihat di gambar ini, ada anak kecil juga yang mereka tidur hanya beralaskan kain tipis saja. Inilah keadaan yang sekarang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, membuat mereka ya tinggal di tempat yang seadanya tidak memadai karena keadaanlah yang dimana menjadikan mereka tinggal sampai saat ini. أما الآن سأتحدث إليكم عن معاناة الحروب. كلكم رأى بعينه آخر حرب وقعت على غزة. أولا خلال 10 سنوات غزة خاضت 4 حروب. لا أعتقد أنه في العالم كله هنالك دولة خاضت 4 حروب خلال 10 سنوات. Dan di Palestina sendiri, dan berikutnya kita akan berkisah atau menceritakan Syekh Muhammad Thaha tentang krisis atau terjadi pada saat ini krisis peperangan yang terjadi di Palestina. Kurang lebih 10 tahun belakangan ini sudah terjadi 4 kali peperangan. Yang terakhir peperangan yang belum lama kita lihat, antum bisa bayangkan, dalam kurun waktu 10 tahun ini sudah 4 kali terjadi peperangan yang membuat mereka saat ini betul-betul dalam keadaan yang menyedihkan dan dalam keadaan yang mencekam. قام اليهود في الحرب الأخيرة على غزة بقصف البيوت والشقق السكنية على ساكنيها. لقد قتلوا أكثر من 66 طفلا. 66 طفلا كلهم استشهدوا. كانت حلم وأمنية كل طفل منهم أن يصبح حافظا لكتاب الله، أن يصبح عالما، أن يصبح دكتورا مهندسا، لكن أحلامهم كلهم انتهت بعد قصف اليهود لهم. Dan belum lama terjadi peristiwa peperangan yang melanda Gaza, belum lama ini. Dan bahkan mereka, ya Zionis laknatullah alaih, menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan tempat-tempat yang dimana dijadikan sebagai tempat sandaran, tempat tinggal. Mereka menghancurkan semua, bukan hanya rumah tinggalnya saja, tetapi berserta isinya. Bahkan belum lama ketika diketahui bahwasanya yang mati di medan syahid, ada kurang lebih 66 anak kecil yang mati syahid, yang dimana kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka, yang saat ini mungkin punya mimpi besar, ingin menjadikan mereka seorang hufadzul Quran, penghafal Al-Quran. Ya, dan juga menjadikan mereka mungkin ke depannya nanti bermimpi ingin menjadikan mereka seorang insinyur. Mudah-mudahan mereka juga menjadi seorang yang hebat, berpendidikan, berilmu tinggi. Tetapi impian itu dihancurkan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih, sehingga pada saat ini yang mati syahid dari kalangan anak-anak kurang lebih 66 anak mati syahid dikarenakan peperangan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, yang menghancurkan rumah-rumah mereka dan berdampak pada saat itu juga kepada keluarga yang berada di dalam rumah tersebut, yang menewaskan di dalam rumah tersebut 66 anak, dan bahkan banyak lagi korban-korban yang berjatuhan ketika rumahnya dihancurkan. لقد قام اليهود عليهم لعنة الله بقتل النساء البريئات. قتلوا في آخر حرب أكثر من 45 امرأة، بل إنهم لم يتركوا بيتا ولا شارعا إلا قصفوه. إذا أراد أي شخص منكم أن يتجول الآن في شوارع غزة فإنه سيجد بعينيه الدمار في كل مكان. المساجد قصفوها، المدارس قصفوها، المستشفيات قصفوها، الأبراج قصفوها، لم يتركوا بيتا ولا شارعا ولا مكان إلا قصفوه. Dan bisa dibayangkan efek dari peperangan yang melanda Palestina dan maksudnya di kota Gaza saat ini, bahkan belum lama peperangan terjadi, ya mereka menghancurkan bentuk-bentuk atau sarana-prasarana lainnya, seperti jalanan, seperti rumah, bahkan rumah sakit dan tempat-tempat lainnya, seakan-akan mereka ingin menghancurkan semuanya, sehingga ketika seseorang itu berjalan di daerah Gaza, maka mereka akan melihat sesuatu yang dimana sifatnya sudah hancur lebur, tidak ada yang tersisa ketika mata mereka memandang ke arah tempat Gaza tersebut. Dan ini digambarkan di gambar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Thaha. إلا أن أهل غزة رغم كل هذه المعاناة التي تحدثتها لكم وقفوا صابرون محتسبون مرابطون. Dan kalau misalnya kita lihat krisis yang terjadi saat ini di Palestina, bahkan sampai menewaskan kurang lebih 45 wanita
dan bahkan banyak lagi. Maka mereka ini, Zionis ini berharap agar tempat ini nantinya bisa hancur, lebur semuanya. Ya, agar mereka tujuannya adalah ingin menguasai tanah Palestina seutuhnya. تلك المرأة الفلسطينية التي فقدت 3 من أبنائها شهداء إلا أنها عندما سألوها وقفت صابرة محتسبة وقالت أنا وأبنائي كلنا فداء من أجل المسجد الأقصى المبارك ولو أن لي ابنا رابعا لجعلته فداء من أجل المسجد الأقصى المبارك. هكذا هم أهل غزة. Dan di ahli Gaza, ya subhanallah yang terjadi saat ini, ya ada beberapa ibu, bahkan di gambarnya ada seorang ibu yang di mana dia punya 3 anak, dan tiga anak ini, ya dia katakan kepada orang-orang ini bahwasanya aku, ya jadikan anak-anak ini yang di mana yang saat ini mati syahid sebagai pengganti, yang di mana pengganti tersebut tujuannya adalah untuk untuk Masjidil Aqsa. Yang di mana mereka semua itu ya mereka mati syahid semua itu dikarenakan mereka membela Masjidil Aqsa. Bahkan sampai seorang ibu itu merelakan anaknya yang di mana mati syahid 3-tiganya. Bahkan sampai mengatakan ketika misalnya aku punya anak lagi yang keempat, maka aku akan jadikan anak ini tidak sebuah tebusan yang di mana untuk Masjidil Aqsa, yang di mana nantinya akan syahid juga dan nanti akan bersama-sama di Jannatullahi Na'im. ولكن الذي يحزننا ويؤلمنا أن نرى نحن المسلمين مشاهد وصور الأطفال المحروقة أجسادهم حتى الأجنة في بطون أمهاتهم قام اليهود بقصفها ولا يحرك ذلك في قلوبنا ساكنة. Dan subhanallah yang terjadi juga adalah ketika anak-anak yang terjadi di sana mengalami efek perang yang sangat luar biasa. Bahkan ada salah satu anak itu melihat kakeknya terbakar juga ya di dalam reruntuhan rumah tersebut. Bahkan yang parah lagi ketika itu Zionis ya Yahudi laknatullah alaih yang mereka berusaha menghancurkan wanita-wanita di sana. Salah satu bentuknya adalah memutus ya rahim atau memutus janin-janin yang dimana tadinya hidup dijadikan mati, bahkan kalau perlu mati sama ibunya agar tidak ada generasi nantinya hidup untuk di negara Palestina. أريد أن أسألكم سؤالا جميعا أليس المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين جميعا وليس لأهل فلسطين؟ Dan Syekhnya bertanya kepada kita, bukankah Masjidil Aqsa itu sejatinya untuk seluruh kaum muslimin? Ya bukan hanya untuk orang-orang Masjidil Aqsa saja. Jadi apakah Masjidil Aqsa itu hanya untuk orang-orang Masjidil Aqsa, bukan untuk orang muslimin? Ya Syekhnya bertanya teman-teman sekalian, apakah Masjidil Aqsa ini ya sebenarnya untuk orang-orang Palestina saja atau untuk seluruh kaum muslimin? أليس المسجد الأقصى المبارك هو أول قبلة لنا نحن المسلمون وهو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ Dan bisa dibayangkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah tempat mi'rajnya Rasulullah SAW, bahkan tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, dan juga tempat yang dimana kiblat pertamanya umat Islam ketika dia pertama kali diperintahkan untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. أريد أن أسألكم سؤالا جميعا ألا تشتاقون وألا تحبون أن تزوروا المسجد الأقصى المبارك؟ Dan Syekhnya bertanya kepada kita, apakah kita nanti ke depannya ya ingin pergi ke Masjidil Aqsa? Apakah saat ini kita cinta dan ingin pergi ke Masjidil Aqsa? Nah ini menjadi pertanyaan buat Syekhnya ditanamkan di hati masing-masing. ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تصلوا ركعتين في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات؟ Tidakkah terbesit di dalam hati kita, ya kita nantinya ingin ya salat di Masjidil Aqsa 2 rakaat? Tidakkah terbesit di hati kita bentuk salah satu kita mencintai Masjidil Aqsa, itu kita salat 2 rakaat yang dimana nanti di Masjidil Aqsa? ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تجلسوا في المسجد الأقصى المبارك وتقرأوا القرآن الكريم وتدعوا الله تعالى؟ Tidaklah kita pernah berangan-angan terbesit di hati kita ya untuk bisa pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu duduk di pelataran Masjidil Aqsa sambil kita bertilawah, membuka mushaf kita, dan kemudian kita membaca Al-Quran di komplek Masjidil Aqsa tersebut? أتعرفون ماذا يفعل اليهود في المسجد الأقصى المبارك؟ يدخلون المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم النجسة
بل إنهم يدخلون ويصولون ويرقصون بل إنهم يشربون الخمر داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. Dan subhanallah, ya ternyata yang terjadi di Palestina, coba kalau kita lihat sekarang saat ini, ya apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih, ya mereka di sana berusaha membuat orang-orang ketakutan. Kemudian mereka di sana saat ini membuat mereka semua itu menodai Masjidil Aqsa. Bahkan mereka meminum minuman keras di sana. Kemudian mereka menginjak Masjidil Aqsa dengan sepatu kotor mereka. Yang di mana hari ini inilah yang terjadi di Masjidil Aqsa. بل إنهم يعتقلون النساء والأطفال والشيوخ. Dan bahkan mereka juga menghancurkan anak-anak, kemudian wanita, kemudian orang tua. بل إنهم منذ أسبوع جاءت مسيرة وبها المئات من الصهاينة وكانوا يحملون الأعلام الإسرائيلية دخلوا المسجد الأقصى المبارك وكانوا يهتفون ويرددون الموت الموت للعرب وكانوا يرددون ويقولون محمد مات خلف بنات. Dan bayangkan orang-orang Israel pada saat itu berombong-rombongan membawa bendera. Ya bahkan orang-orang yang dimana mendukung Israel membawa bendera sambil masuk ke Masjid Aqsa sampai bilang Palestina itu tidak ada, sambil mengibarkan bendera Zionis Yahudi laknatullah alaih, bahkan sampai mengatakan Muhammad mati, Muhammad mati. Inilah yang terjadi saat ini di Palestina. Ya Syekh, fursatan ila sa'ati al-hadiyata ashar wa 15 daqiqah. Wa ma'aha kadzalika as-su'al wal jawab. إن شاء الله أنا بالنسبة لي إن شاء الله أختم وأقول أنه لقد قدر الله سبحانه وتعالى على أهل غزة أن يكونوا في الصف الأول وأنتم في أندونيسيا في الصف الثاني. أنتم الذين تسندون الصف الأول، فإذا قام اليهود بهدم بيت أنتم في الصف الثاني الذين تسندون الصف الأول، أنتم من سيبنون هذا البيت. إذا قاموا بقصف مستشفى أنتم الذين سيثبتون الصف الأول ويسندونهم ويقومون ببناء المستشفى. تقومون بكفالة أسرة فقيرة هناك. هكذا أنتم في الصف الثاني تسندون الصف الأول. Dan Syekhnya menyebutkan kepada kita sebagai kata penutup ya bahwasanya kita ini dan Palestina ini ibarat kata sebagai saudara. Kalau di Palestina ini dia adalah garda terdepan, maka kita garda yang kedua setelah garda mereka yang terdepan. Maksudnya bagaimana? Ketika mereka dihadang oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih, maka mereka menghadangnya. Ketika menghancurkan rumah-rumah mereka, ketika menghancurkan keluarga mereka, maka merekalah Palestina yang dimana membusungkan dadanya untuk membela tanahnya mereka di Gaza atau Palestina pada umumnya. Dan Indonesia punya juga peranan penting. Ketika rumah-rumah mereka hancur, ketika keluarga-keluarga mereka ditinggalkan, maka Indonesia juga ternyata menjadi garda terdepan untuk membantu rakyat-rakyat Palestina yang saat ini dalam keadaan yang mencekam. Dalam keadaan yang dimana mereka keadaan fakir, yang dimana juga mereka tidak punya tempat tinggal, bahkan sampai fasilitas umum pun dihancurkan. Maka Indonesia, Masya Allah, sudah membantu rakyat Palestina menjadi hebat lagi dalam artian garda terdepan pula untuk rakyat Indonesia, yang dimana membantu mendirikan rumah sakit, masjid, dan tempat-tempat lainnya, bahkan sampai memberikan bantuan untuk orang fakir dan miskin. وأخيرا أقول أنه يجب أن نزرع في أبنائنا حب المسجد الأقصى المبارك وأن لا ننسى قضية المسلمين جميعا وهي المسجد الأقصى المبارك. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan Masya Allah saya sangat berterima kasih sekali karena saat ini Indonesia itu sangat membantu supaya rakyat Palestina, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan untuk kita semua dan memberikan keberkahan untuk seluruh rakyat Indonesia dan umumnya untuk kita semua bismillah taala. Itu mungkin sedikit dari Syekh. Wabillahi taufiq hidayah. Saya Al-Fakir Muhammad Habibullah juga undur diri, dan silakan tafadhol kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh silakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Masya Allah atas materi dan pemaparannya dari Syekh Toha dan Ustadz Habibullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami persilakan untuk
sahabat-sahabat dari BTQ Aulia Jakarta, para asatidz yang ingin bertanya langsung kepada Syekh, kami persilakan 2 pertanyaan untuk 2 penanya pada kesempatan kali ini. Kami persilakan. Boleh dibuka mic-nya, lalu langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti saya translatekan ke bahasa Arab. Silakan. Atau Bapak pakai bahasa Arab langsung nggak boleh. Via chat. تفضل. Boleh via chat, nanti dibacakan oleh kami. Oh, ini udah pertanyaannya nih. Ya, pertanyaannya dari Bu Rifa Nadia. Bagaimana sih para orang tua di Gaza mendidik anak-anak mereka yang masih kecil sehingga anak-anak itu tumbuh penuh kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk menghadapi berbagai penderitaan di wilayah mereka, wilayah perang. Dan itu yang pertama pertanyaannya. Bagaimana para orang tua mendidik anak-anaknya agar kuat dan sabar dan ikhlas. Yang kedua, bagaimana kami orang tua di Indonesia bisa mencontoh pola pendidikan tersebut. Kira-kira begitu pertanyaan dari Bu Rifa Nadia. Boleh silakan Pak Ustadz Habibullah untuk diterjemahkan. هناك سؤال يا شيخ من إحدى الأمهات اسمه أم ريفا هذا، والسؤال هكذا: يعني كيف يربي الآباء والأمهات في فلسطين حتى يكونوا حتى تكون أنفسهم قوية، وحتى يكونوا هؤلاء الفلسطينيون الآن عندهم رغبة وكذلك عندهم قوة في قلوبهم، حتى هؤلاء يكونون شجاعا في الأعمال وكذلك مستقيمين كذلك في الأعمال الصالحة. فهذا السؤال الأول. وهذا السؤال الثاني، هذا السؤال عنده رابط، عنده مرابطة من السؤال الأول هذا. والسؤال الثاني هذا: كيف نحن الآباء والأمهات كيف نربي أبنائنا حتى يكون مثل هؤلاء الفلسطينيين الآن أقوياء، هؤلاء أقوياء في القلوب وكذلك أقوياء في الأعمال الصالحة، يكون تكون هذه الأعمال مؤثرة في قلوبنا. نعم. بارك الله فيك أخي حبيب. أقول وبالله التوفيق أن سبب صبر وعزة أهل غزة أننا نربي أبناءنا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا سألتني عن القرآن في غزة أقول لك أن غزة هي عبارة عن مدينة القرآن الكريم. لك أن تتخيل أننا منذ 15 عاما في كل عام نخرج أكثر من 8,000 طالب وطالبة حفاظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالسبب الأساسي في نصر غزة أننا نحافظ على القرآن الكريم، نغرس في قلوب أبنائنا منذ الصغر حب كتاب الله سبحانه وتعالى، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا أولا السبب الأول، أننا نربي أبناءنا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يصل الطفل عندنا 11 عاما يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. Baik ya Syekh, menjawab pertanyaan yang tadi, yang pertama jawabannya adalah bahwasanya kami di sana, bahkan orang-orang tua di sana itu menanamkan kepada anak-anaknya untuk bisa cinta Al-Quran. Menanamkan kepada anak-anaknya yang dimana pertama kali tanamkan modal tentang Al-Quran. Maka mereka, banyak sekali dari mereka yang dari kecil menghafalkan Al-Quran, bahkan banyak dari mereka yang menghafalkan Al-Quran dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Mereka menghafal Al-Quran 30 juz ketika sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz ketika di usia mereka 11 tahun.
Bahkan setiap tahunnya ya semenjak 15 tahun kebelakangan ini karena dilanda peperangan yang amatlah dahsyat, maka mereka berusaha para orang tua itu selalu menguatkan anak-anak mereka, selalu menanamkan kepada anak-anak mereka rasa cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi di sana itu kurang lebih ya setiap tahunnya mereka mengeluarkan siswa-siswi mereka itu yang usianya 7 sampai 11 tahun itu kurang lebih 8.000 para hufaz Al-Qur'anul Karim. 8.000 anak-anak hafal Quran setiap tahunnya 30 juz tentunya. Jadi mereka di sana menanamkan cinta, kekuatan yang betul-betul dari awal itu Quran, menanamkan namanya pentingnya sekali Al-Quran. Jadi sehingga mereka pertama kali terbekali di diri mereka yaitu dengan Al-Quranul Karim. فلك أن تتخيل أنه بالأمس يعني ابن خالتي قام بتسميع القرآن الكريم كله كاملا على جلسة واحدة بدون أي خطأ. Jadi di salah satu keluarga Syekh juga ternyata mereka juga menghafalkan Al-Quran 30 juz. Bahkan sampai sekali duduk Quran itu bisa sekali 30 juz. Bayangkan betapa kuatnya di sana menanamkan cinta dan mau menghafal Al-Quran di negara Palestina sana, khususnya di Gaza. ومن هنا أهمس في آذان الآباء والأمهات أن تهتموا بأبنائكم منذ الصغر. حببوهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحب القرآن الكريم. هكذا يكون أبناؤكم صالحين إن شاء الله ويكون لكم يعني في موازين حسناتكم في الدنيا والآخرة. هكذا نحن نفعل في غزة. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, jawabannya adalah ya kata Syekhnya, maka Syekhnya menyarankan kepada seluruh orang tua, kepada bakal calon orang tua, yang dimana nantinya ya kita semua mungkin yang belum nikah atau yang sudah menikah punya anak, ya maka Syekhnya menyarankan kepada orang-orang tua yang pada saat ini hadir, maka tanamkanlah yang pertama rasa cinta anak-anak tersebut kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Semangati mereka untuk mau menghafal Al-Quranul Karim. Maka dengan kedua faktor ini, maka anak-anak akan menjadi para hufaz Al-Quranul Karim, bahkan menjadi standarisasi ke depannya minimal pertama kali untuk menjadi orang soleh, yaitu mau mencintai Al-Quran dan mau menghafal Al-Quran, yaitu yang dimana Al-Quran tersebut menjadi pedoman untuk hidup seluruh manusia. وذلك يكون من خلال الاهتمام في البيت من الأب والأم وفي المدرسة من المعلم والمعلمة وفي المسجد وفي المؤسسة وفي كل مكان كل مسؤول عن رعيته. Dan Syekhnya menyampaikan teknis kepada kita. Teknisnya bagaimana? Maka teknisnya pertama kali mulai dari rumah kita masing-masing. Teknisnya lagi ditambah dengan sekolah-sekolah mereka. Adakah pelajaran Al-Quran di sana? Atau hidupkah di rumah tersebut pelajaran Al-Quran? Maka hidupkanlah Al-Quranul Karim itu dari rumah. Hidupkan Al-Quranul Karim dari sekolah. Dan hidupkanlah Al-Quranul Karim. Hadirkan cinta di dalamnya juga di tempat-tempat yang lainnya selain rumah dan sekolah. Barakallahu fikum. Itu mungkin jawabannya. Baik, ada lagi? Alhamdulillah. Syukron, Ustaz, Syekh. Ya mungkin sebelum kita lanjut pertanyaan yang kedua, kita persilakan terlebih dahulu kepada Pak Aat untuk sambutan di terakhir ini. Nanti baru kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua, boleh Ustaz ya? Ya, atau kita lanjut silakan. pertanyaan dulu atau sambutan dulu? Anda serahkan gimana baiknya. Oh, baik. Silakan pada Pak Aat untuk sambutan sepatah dua patah katanya pada kesempatan kali ini. Ya Syekh, qabla an nuwasil yani fi su'al wal jawab, hunaka yani kalimatu tarhib min Rais ACT في جاكرتا المركزية وسيقول يعني أولا قبل أن نواصل المحاضرة. Silakan Hero. Baik, apa nih tadi ada penyekatan dulu, ada pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilati Syekh Toha, jazakallah khair. Wa'iyyakum barakallahu fiik.
dan juga pada Ustadz Habibullah yang alhamdulillah yang senantiasa setia mendampingi kami dalam ya untuk terkait hal update terkait Palestina, dan tentunya juga kepada para asatidz dan asatidzah dari BTQ Aulia, jazakumullah khair atas kolaborasi yang selama ini terus terjalin antara ACT dengan BTQ Aulia, dan tentunya ya kami mewakili Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap mengucapkan jazakumullah khair atas kolaborasi yang terus terjalin. Ya mungkin terkait kondisi Palestina tentu sudah sangat jelas dan gamblang sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Toha, dan tentunya kami dari ACT sudah berkomitmen ya sejak awal kami pun berkomitmen untuk terus hadir mendampingi saudara kita di Palestina dengan program-program yang sangat luar biasa yang insya Allah kita akan terus tanpa henti untuk terus menggelorakan umat wabil khusus juga masyarakat Indonesia untuk terus peduli pada saudara kita yang ada di Palestina, walaupun saat ini kondisi di kita saat ini mungkin ya dalam keadaan pandemi pun ya alhamdulillah kepedulian masyarakat Indonesia sangat luar biasa kepada Palestina. Dan tentunya ya kami terus senantiasa mengajak wabil khusus kepada BTQ Aulia untuk sama-sama bergandengan tangan untuk terus membantu saudara kita yang ada di Palestina, baik itu dalam program-program yang kami gulirkan ataupun minimal doa-doa yang terbaik untuk saudara kita di sana. Dan insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita, ketika saat kita membantu insya Allah urusan kita pun akan dibantu oleh Allah SWT. Oleh karena itu ya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Syekh Toha dan Ustadz Habibullah dan juga pada asatidzah semua. Mudah-mudahan kolaborasi terus berjalan dan kemudian terus digelorakan untuk membersamai umat baik itu yang ada di Palestina ataupun yang ada di Indonesia. Dan tentunya juga ini momentum juga saat ini sudah masuk di 10 ya untuk sudah masuk Dzulhijjah ya, sudah masuk Idul Kurban, dan mudah-mudahan juga ya mungkin dari asatidzah semua ada hal-hal yang mungkin untuk kurban yang bisa dititipkan mulai ACT untuk saudara kita yang di Palestina. Insya Allah kami siap untuk membantu menyalurkan dan mendistribusikan di sana. Baik, mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami untuk saudara kita semua. Mudah-mudahan ya kita doakan agar Palestina segera terbebas dari penjajahan Zionis Israel, dan tentunya juga saudara kita yang ada di Gaza ya tetap diberikan kekuatan, dan juga saudara kita yang ada di Yerusalem yang ya kalau di Gaza kan itu dengan kondisi yang luluh lantahkan tempat tinggal dan juga yang lainnya, sedangkan di Yerusalem pun itu kan rumah-rumah tinggalnya dirampas juga gitu kan, dengan berbagai macam dalih dengan pajak yang tinggi dan yang lainnya. Itu pun mereka saat ini membutuhkan perhatian dan uluran tangan dari kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Pak atas penyampaian sambutannya. Baik, kita lanjutkan tanya jawabnya. Mungkin karena kita terbatas waktu, boleh satu pertanyaan lagi aja Ustadz ya. Nah, ya, boleh silakan satu pertanyaan lagi. Nanti di akhir penghujung acara kita ada serah terima bersama BTQ Aulia. Ada sebuah penghargaan kemanusiaan dari Aksi Cepat Tanggap yang diberikan kepada BTQ Aulia karena sudah bersama Aksi Cepat Tanggap untuk memberikan kebaikan di Palestina. Insyaallah, silakan satu lagi pertanyaan. Boleh dibuka mic-nya, langsung bertanya kepada Syekh. Atau lewat chat, boleh. Silakan. Oh, sudah ada lewat chat satu, Bu ya. Baik, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Sampai saat ini, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasi semua masalah-masalah yang ada di Palestina tersebut?
Begitu Ustaz Habib, mungkin boleh diterjemahkan. طيب Pemerintah هناك سؤال يا شيخ، لكن قبل السؤال يعني مؤسسة ACT إن شاء الله بعد هذا البرنامج سيعطي يعني مثل الرسالة دليل على أن مؤسسة بيت القرآن هذا أنفق مال لمؤسسة ACT لإخواننا في فلسطين. ويعني في البداية أنا نسيت يعني أن أذكر لك بأن بيت القرآن هذا في جاكرتا يعني أعطى مالا لإخواننا في فلسطين، وخاصة لشراء البهيمة أو شراء يعني حيوان لعيد الأضحى بإذن الله تعالى. ثم السؤال هذا جاء من إحدى المشاركين، من أحد المشاركين، والسؤال هكذا: يعني ماذا يفعل الحكومة لإجراء هذه المسألة حتى هذه المسألة يعني تكون تنتهي في المستقبل؟ يعني ماذا تفعل الحكومة حتى الآن؟ يعني حكومة فلسطين في غزة ماذا تفعل؟ نعم يعني ماذا يفعل لإنهاء هذه المسائل يعني التي تكون في فلسطين، يعني كمعاناة العمل ومعاناة يعني الحروب وغير ذلك. ماذا يفعل الحكومة حتى يعني تنتهي هذه المسائل كلها؟ نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وبالله التوفيق. في البداية قبل الإجابة على السؤال يعني أشكر رئيس المؤسسة على كلمته وعلى مداخلته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ جميع العاملين في الإيسيت، وذلك لجهدهم دائما يعني مع أهلنا في فلسطين. فلكم منا كل الشكر يعني متمثلا برئيس الإيسيت وجميع الأعضاء. هذا أولا. Yang pertama, saya hanya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada sambutan tadi oleh Ketua ACT di Jakarta Pusat ya, atau khususnya di Tanah Abang, ya, kepada Pak Ad yang tadi Masya Allah kata syekhnya yang dimana ACT ini sangat cepat tanggap sekali untuk membantu saudara-saudara kami yang berada di Palestina, dan mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih, bahkan sampai berkolaborasi juga dengan yayasan-yayasan lain untuk menyeru kebaikan, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ACT umumnya dan juga kepada teman-teman atau para hadirin yang berkolaborasi dengan ACT pada hari ini. ثانيا بالنسبة للسؤال الذي أنت سألته وقلت ما الحل بالنسبة لأهل غزة، أولا أقول وبالله التوفيق، يعني كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلو أننا توحدنا جميعا لخضنا الأرض من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها. فأولا يجب علينا نحن المسلمين جميعا أن نتوحد، هذا أولا. ثانيا يجب علينا نحن المسلمين أن نعرف أن المسجد الأقصى المبارك هو قضية المسلمين جميعا وليس قضية أهل فلسطين. فمثلا إذا كان لي أخ في الصين أو في روسيا وكان هذا الشخص يتألم، يجب علينا أنا كمسلم أن أشعر به، هذا أولا للمسلمين جميعا. أما ثانيا بالنسبة للحكومة في غزة، أولا نحن في غزة كما قلت سابقا أننا نحارب من جميع الجهات، من البر والبحر ومن الجو، من كل الجهات نحارب. يجب على الحكومة في غزة أن تقف مع الشعب الفلسطيني الذي ضحى، الذي قدم الشهداء، الذي قدم الجرحى، لأن فعلا أهل غزة هم أهل
صابرون مرابطون قدموا أغلى ما يملكون فأقل القليل أن الحكومة في غزة أن تقف مع الناس وأن تساعدهم وأن تلبي احتياجاتهم هكذا يعني ممكن إن شاء الله يعني أن نقف مع أهل غزة هذا الشق الأول من الإجابة ممكن أن تترجمه. Baik, yang pertama sekali tadinya saya menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dimana menyerukan kepada kita untuk sama-sama menjadikan ya seorang Muslim atau para Muslim lainnya yang baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu menjadi satu. Ya bahkan sampai disebutkan hadis yang ketiga tadi ya kama sali jasad wahid seperti jasad yang satu. Seakan-akan kalau kita terluka sedikit di bagian yang lain seperti tangan atau kaki maka kita merasakan luka yang dimana dirasakan atau yang terpapar di atau yang terkena di salah satu anggota tubuh seseorang tersebut. Nah, maka yang pertama sekali saya mengatakan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk sama-sama memperhatikan yang namanya Masjid Aqsa, Palestina dan umumnya adalah seluruh kaum muslimin yang berada di dunia. Kemudian jawaban yang keduanya adalah apa yang dilakukan pemerintah Palestina? Yang paling minimal sekali pemerintah Palestina adalah bergerak bersama rakyat Palestina, berusaha mendukung, menyokong sebisa mungkin untuk rakyat Palestina untuk sama-sama membela tanah airnya yang dimana dalam keadaan yang mencekam juga, dalam keadaan yang dimana fasilitas-fasilitas membadai, maka pemerintah di sana, pemerintah di Gaza khususnya itu selalu bersama rakyat Palestina. Makanya rakyat Palestina itu dia tidak enggan untuk mengeluarkan sesuatu karena pemerintahnya terus bersama rakyat Palestina. Ketika misalnya membutuhkan ini, maka rakyat Palestina juga bergotong royong untuk mencarikan hal tersebut. Yang dimana pemerintah dan rakyat sudah sama-sama saling bekerja sama, gotong royong, bahu-membahu, apa yang mereka bisa secara bersama-sama. ثانيا بالنسبة يعني للحكومة في غزة كما أنت يعني خصصت أنا قد يعني قلت الشق الأول من الإجابة واجبنا نحن المسلمين جميعا أما بالنسبة تحديدا لحكومة أهل غزة يجب عليها يعني أن تقف مع هذا الشعب الذي فعلا ضحى بأغلى ما يملك يعني هذا الشعب قدم الشهداء قدم الجرحى قدم يعني كل ما يملك فالواجب اتجاه الحكومة أن تتوحد أيضا وألا تتفرق لأننا إذا توحدنا فعلا كما قلت لك سابقا لخضنا الأرض من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها فيجب علينا نحن المسلمون أن نتوحد في الخارج وأيضا نحن في الداخل أن نتوحد وأن نبتعد عن الانقسام السياسي هكذا ينصرنا الله سبحانه وتعالى وكما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هكذا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتصر. Oke, tadi Syekhnya menyampaikan ya ayat tadi in tansurullah yansurukum. Maksud di sini tadi Syekhnya menyampaikan ya bahwasanya ya wajib bagi kita untuk sama-sama saling berpegang erat satu sama lainnya. Dan ini juga yang dirasakan, yang diharapkan juga untuk rakyat Palestina. Ya walaupun masih ada gonjang-ganjing, tetapi sejatinya mereka berusaha untuk mempersatukan diri mereka masing-masing atau pemerintah setempat di sana itu berusaha mempersatukan rakyat-rakyat Palestina yang dimana tujuannya adalah untuk sama-sama berjuang membela tanah air. Dan ini juga teruntukkan untuk kita di dunia umumnya adalah sama-sama untuk saling bahu-membahu, untuk saling bersatu bersama-sama untuk menolong saudara-saudara kaum muslimin yang berada di seluruh dunia dan juga khususnya yang berada di Palestina sana. Jadi mereka salah satunya adalah mengupayakan untuk bisa saling bahu-membahu, mempersatukan satu sama lainnya agar tidak terjadi perpecahan di internal mereka masing-masing. Itu salah satu bentuk upaya pemerintahnya. Bahkan mereka juga terus memiliki harapan besar agar senantiasa bersatu padu ya rakyat Palestina ini khususnya di kota Gaza tersebut agar bisa sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala terutama membela negara mereka. Itu mungkin sedikit jawaban dari Syekh tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah terjawab ya Ustadz ya.
Ibu Ugi nih. Mudah-mudahan bisa terjawab atas pertanyaannya. Soalnya kalau ada kesempatan waktu lagi kita bisa berbincang lebih banyak bersama Syekh Toha, Ustaz Abdullah. Oke, di penghujung acara ini yang seperti kami sampaikan tadi ada penyerahan serah terima dari aksi cepat tanggap penghargaan kemanusiaan kepada BTQ Aulia Jakarta. Jadi Pak Data ya, akan diwakilkan oleh kami sendiri dan disaksikan dan ya kami persilakan untuk persiapannya. Masya Allah. Enggak, udah. Tapi lihat sini baru lihat sini 1, 2, 3. Itu nggak di-mute kan? Hah? Boleh dibuka aja. Mic-nya udah dibuka. Ya, sahabat dari BTQ Aulia, Sekolah, Ustaz Habib. Alhamdulillah pada acara ini kami dari yang cepat tanggap dan BTQ Aulia telah menyerahkan donasi sebesar 30.375.17 rupiah. Insyaallah ini sebagiannya sudah diperuntukkan untuk program kurban Palestina dan sebagian lagi insyaallah akan dilakukan program aman dan kesehatan. Terima kasih BTQ Aulia Jakarta dan para donatur yang ikut serta dalam kegiatan ini. Semoga tidak putus sampai di sini karena beberapa hari lagi kurban. Boleh yang ingin kurban di Palestinanya Sampai tanggal berapa? sampai besok hari Senin. Sampai hari Senin ya. Jadi sampai hari Senin Ya, para jamaah. dengan harga kurban untuk domba Palestina 5 juta dan sapi Palestina 35 juta. Boleh nanti tabungan kurban bersama ATT untuk kedepannya. Terima kasih. Ini mohon diterima dari kami untuk BTQ Aulia. Semoga semakin menguatkan hero-nya dalam perjuangan Islam. Amin, Allahumma amin. Sudah gitu? Sudah. Oh, udah. Sekali lagi. Satu, dua. Nggak usah. Baik. Ya, alhamdulillah Syekh Toha, Ustaz Habib yang kami hormati dan kami sayangi sudah kami serah terimakan dan dari BTQ Aulia donasinya. Alhamdulillah. Ya Ibu. Baik. Untuk terakhir kita tutup acara kita pada siang hari ini yang akan ditutup dengan doa dari Syekh Toha Al-Fasadi. Mohon kesediaannya untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Silakan Ustadz Habib, boleh diterjemahkan. شيخ قبل يعني أن ننهي هذا البرنامج يعني طلب منك أن تدعو يعني في هذا يعني الوقت يعني ندعو جماعة وأنت الذي يقوم بهذا الدعاء. تفضل يا شيخ. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد
محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم نجنا من عذاب القبور. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لزوجاتنا وأبنائنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العتقاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من كل عمل وفعل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم ارزقنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم اجعل آخر أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. Oke, Masya Allah. Mungkin saya dan juga Syekh saya serahkan kepada MC Barakallahu Fikum.